Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Bakhtiar selaku Mentor Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar orientasi P3K instansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Saya Isiro selaku moderator pada kegiatan hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yaitu doa. Yang kedua paparan materi seminar. Sebelum paparan materi seminar, izinkan saya membacakan kurikulum vitae penyaji seminar pada hari ini. Penyaji seminar pada hari ini adalah Erna Dwi Andriani SST. Beliau kelahiran Pacitan tanggal 15 Januari 1990. Alamat di Jatisari, Desa Belah, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan. Domisilinya sekarang ada di Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bekerja di unit kerja Dinas Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. Lalu untuk pendidikan beliau ada di SD-nya ada di SDN Negeri 1 Belah, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Donorejo, SMA-nya di SMA Negeri 1 Batu Retno, kemudian diploma 3-nya ada di Poltekkes Bakti Mulia Sukoharjo, kemudian diploma 4-nya ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta jurusan kebidanan. Kegiatan seminar pada siang hari ini dengan judul Timpan Kembali Seri Tim Pantau Perkembangan Balita Secara Mandiri untuk meningkatkan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan di wilayah Puskesmas Kota Surakarta. Kemudian acara yang ketiga yaitu tanggapan dan masukan, dan yang keempat adalah penutup. Acara demi acara telah kita lalui, tiba saatnya yaitu untuk memulai seminar pada siang hari ini. Kepada Mbak Erna Dwi Andriani, dipersilakan. Terima kasih Mas Isiro. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Yusuf Bakhtiar selaku Mentor Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan teman-teman sekalian peserta seminar pada hari ini yang berbahagia. Mohon izin di sini saya ingin mempresentasikan hasil seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ini tadi untuk perkenalan sudah disampaikan oleh moderator. Lanjut saja. Di sini saya mengangkat judul mengenai buku KIA. Kita beri judul Timpan Kembali Seri, yaitu tim pantau perkembangan balita secara mandiri untuk meningkatkan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan di wilayah Puskesmas Kota Surakarta. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan ASN yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu. Pelayanan publik yang diberikan oleh ASN mencakup penyediaan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif kepada masyarakat. Sebelum menjalankan tugasnya, ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan. Namun, agar mampu memenuhi core value berakhlak sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Dalam rangka membekali P3K dengan pemahaman mengenai sistem pemerintahan, nilai dasar ASN, serta etika dan budaya kerja birokrasi, maka diselenggarakanlah kegiatan orientasi P3K sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi P3K. Maksud dari orientasi ini yaitu yang pertama, memberikan bekal dasar kepada P3K agar memahami peran dan fungsinya sebagai bagian dari ASN, serta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, mempercepat proses adaptasi P3K terhadap sistem birokrasi, budaya organisasi, serta dinamika pelayanan publik di instansi tempat
tujuan yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman P3K terhadap sistem pemerintahan, struktur organisasi dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku ASN yang profesional, berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran P3K sebagai bagian dari aparatur negara yang menjunjung tinggi nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Yang keempat, memfasilitasi P3K agar mampu beradaptasi secara cepat dan efektif dalam lingkungan kerja yang baru. Waktu untuk orientasi ini mulai tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan 18 Juni 2025. Tepat di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi dari pemerintah Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Kemudian ini adalah SOTK pemerintah Kota Surakarta. Di sini pemerintahan wali kota bersama DPRD dibantu oleh organisasi perangkat daerah terdiri dari unsur staf. Unsur staf yaitu ada sekretariat daerah dan juga sekretariat DPRD. Kemudian unsur pelaksana bagian dari pelayanan yaitu dinas daerah, unsur pemerintahan kemudian dari unsur pelaksanaan dari fungsi penunjang yaitu ada badan daerah dan juga inspektorat, kemudian unsur kewilayahan ada kecamatan. Untuk manajemen P3K berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pasal 3 yaitu yang pertama tentang penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Untuk penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil yang juga menjadi rujukan bagi P3K. Penilaian kinerja P3K meliputi dua komponen utama, yaitu yang pertama capaian sasaran kinerja pegawai atau SKP, yang kedua yaitu perilaku kerja. Kita lanjut ke nilai dan etika organisasi. Untuk profil dinas kesehatan, dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan. Dinas kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Unit dinas kesehatan terdiri dari 2 rumah sakit RSUD, 17 puskesmas, 26 puskesmas pembantu, 1 instalasi farmasi, dan 1 laboratorium kesehatan. Untuk visi misi dinas kesehatan yaitu merujuk dan selaras dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Tujuan di dinas kesehatan yaitu yang pertama tujuan umum yaitu meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan khusus yang pertama tercapainya indeks keluarga sehat, yang kedua penurunan angka kematian ibu, dan yang ketiga penurunan angka kematian bayi. Kemudian program strategi dinas kesehatan yang pertama peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan, yang kedua pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, yang ketiga pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar, yang keempat meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan
Di sini untuk SOTK Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, di bawahnya ada Sekretaris Dinas Kesehatan, di bawah Sekretaris Dinas Kesehatan ada Kasubag Perencanaan dan Penganggaran, Kasubag Administrasi dan Umum. Di Dinas Kesehatan terdapat 4 bidang, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Di bawah Dinas Kesehatan ada 2 UPTD, ada 2 UOPK dan 17 UOPM. Tugas pokok dan fungsi dari P3K sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 42/Kep/M/12 tahun 2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan. Tugas dari administrator kesehatan ahli pertama diantaranya yang pertama menyusun kerangka acuan, yang kedua mengumpulkan bahan atau literatur, yang ketiga mengolah bahan baik manual maupun elektronik, yang keempat menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program upaya kesehatan, yang kelima menyusun rencana program upaya kesehatan, dan yang keenam pelaksanaan program upaya kesehatan. Jadi ini langsung kepada rencana hasil kerja dari P3K ya. Identifikasi isu, kita kemarin mengidentifikasi isu adanya banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pemantauan perkembangan anak sedini mungkin. Kemudian masyarakat belum memahami cara memantau perkembangan anak dengan menggunakan buku KIA. Isu yang diangkat yaitu masih banyak buku KIA bagian pemantauan perkembangan yang masih kosong. Gagasan yang diambil yaitu timpan kembali seri. Di sini kita ambil untuk tim pantau perkembangan balita secara mandiri untuk meningkatkan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan di wilayah Puskesmas Kota Surakarta. Ya, untuk tahapan kegiatannya yaitu yang pertama identifikasi isu. Ya, di sini sudah dilakukan kegiatan konsultasi dengan mentor mengenai permasalahan yang ada, yaitu masyarakat belum menyadari pentingnya deteksi dini perkembangan anak. Kemudian masih banyak buku KIA bagian pemantauan perkembangan yang masih kosong. Untuk hasilnya yaitu persetujuan mentor untuk membentuk tim pantau, membuat media edukasi dan pelaporan digital. Untuk yang kedua yaitu merencanakan atau rancangan aktualisasi. Untuk tahapannya berkonsultasi dengan mentor mengenai konsep pembuatan video, flyer, dan Google Form. Untuk hasil yaitu video edukasi deteksi dini perkembangan anak dengan memberikan isian mengenai tim pantau perkembangan anak sudah disetujui mentor. Kemudian flyer ajakan deteksi dini perkembangan anak sudah disetujui mentor. Kemudian terbentuk link Google Form untuk pelaporan tim pantau puskesmas ke Posyandu. Untuk yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Tahapannya yaitu yang pertama membuat video edukasi deteksi dini perkembangan dan tim pantau perkembangan. Di sini video edukasi sudah dibuat, sudah selesai, sudah disetujui mentor dan sudah diunggah pada media sosial. Kemudian yang kedua membuat flyer edukasi ajakan deteksi dini perkembangan anak. Di sini hasilnya untuk flyer edukasi sudah selesai dibuat, sudah disetujui mentor dan sudah diupload dalam sosial media dan Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi dengan puskesmas mengenai pelaksanaan tugas tim pantau. Hasil yang didapat yaitu koordinasi dengan puskesmas sudah terlaksana secara daring. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Untuk tahapannya yang pertama melaksanakan tugas tim pantau ke Posyandu. Hasilnya tugas tim pantau perkembangan balita sudah terlaksana di beberapa posyandu, dia belum bisa mencakup semua posyandu. Kemudian yang kedua memasukkan laporan pemantauan pada Google Form. Jadi di sini hasilnya terkumpulnya data pemantauan perkembangan balita secara mandiri. Untuk yang kelima yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Di sini tahapannya melakukan evaluasi kerja tim pantau dan hasilnya, kemudian menilai kendala dan keberhasilan dari tim pantau itu sendiri, kemudian menyusun tindak lanjut. Untuk hasilnya yaitu merekomendasikan pengembangan jangka menengah dan lanjutan. Nah ini untuk rencana kerja menengah ya. Untuk tahun pertama implementasi awal tim pantau dengan judul tim pantau kembali seri ini nanti outputnya yaitu kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya untuk deteksi dini pada anak dengan menggunakan buku KIA. Kemudian untuk tahun kedua yaitu mengembangkan tim pantau pada usia
prasekolah. Nah, di sini tahun kedua ini kita akan mengembangkan tidak hanya balita yang dipantau, tetapi juga anak prasekolah di wilayah puskesmas tersebut. Kemudian tahun yang ketiga yaitu mengembangkan sistem pelaporan tim pantau dengan menambahkan tools menu pelaporan pemantauan anak prasekolah. Jadi di sini tadi untuk awalan Google Form yang kita buat yaitu khusus untuk balita pemantauan di Posyandu. Jadi nanti di tahun ketiga kita akan membuatkan web pelaporan, nanti kita pilah antara balita, kemudian anak prasekolah, kemudian pelaksanaannya juga kita luaskan tidak hanya di Posyandu tapi juga di sekolah. Untuk tahun keempat yaitu bekerja sama dengan Himpaudi Disdik dalam pemantauan perkembangan anak dan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan. Nah, di sini kita menggandeng dari dinas lain ya, dan juga himpunan PAUD. Kegiatan ini akan kita laksanakan tidak hanya di Posyandu tadi, tapi juga kita dapat mendapatkan hasil data cakupan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan di sekolah, di PAUD maupun di TK. Kemudian untuk tahun kelima yaitu pengembangan inovasi dari hasil tim pantau tadi yang mengalami gangguan perkembangan bisa segera mendapatkan penanganan sesuai dan juga tepat. Jadi di sini nanti kita bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang ada klinik tumbuh kembang. Jadi nanti bagi anak-anak yang dengan gangguan perkembangan bisa segera kita rujuk dan mendapatkan penanganan secepat mungkin. Ini dari video yang sudah dibuat, termasuk video edukasi kepada masyarakat dan juga kita sisipi untuk tim pantau itu tersendiri. Tahukah Bapak Ibu bahwa pemantauan perkembangan anak sangatlah penting? Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi tubuh, bersifat kualitatif dan mencangkup perubahan dalam aspek motorik, emosi, kognitif, dan psikososial. Pemantauan perkembangan anak memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Identifikasi gangguan perkembangan sedini mungkin. 2. Tindakan pencegahan dan promotif. 3. Sarana pemantauan program kesehatan anak. Manfaat 1. Bagi orang tua atau pengasuh adalah mengetahui perkembangan anak dan memberikan stimulasi. 2. Bagi masyarakat dapat turut memantau capaian perkembangan di wilayah. 3. Bagi tenaga kesehatan untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan perkembangan yang sesuai. Nah, apa saja yang dipantau dan bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama. Perkembangan anak merupakan aspek penting yang perlu dipantau pula di tingkat Posyandu. Pemantauan di Posyandu menggunakan buku KIA. Pada tingkat Posyandu yang perlu dilakukan adalah stimulasi dini, yaitu kegiatan yang merangsang otak agar perkembangan kemampuan gerak bicara, bahasa, dan sosialisasi kemandirian optimal sesuai usia, dan deteksi dini yaitu pemeriksaan untuk menemukan adanya penyimpangan perkembangan pada anak. Mari mengulang aspek perkembangan yang perlu dipantau. Pertama, gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Contohnya, duduk dan berdiri. Kedua, adalah gerak motorik halus. Untuk melakukan gerakan tertentu dan melibatkan otot-otot kecil seperti memegang sendok, menjimpit, dan menulis. Ketiga, adalah bicara dan bahasa, yaitu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara komunikasi dan mengikuti perintah.
Keempat adalah sosialisasi dan kemandirian anak, yaitu kemampuan anak melakukan aktivitas sehari-hari dan aktivitas sosial. Contohnya, membereskan mainan sendiri setelah selesai bermain, dan mampu menguasai diri ketika berpisah dengan orang tua atau pengasuh. Untuk melakukan deteksi dini perkembangan, maka kita akan menggunakan checklist perkembangan pada buku KIA. Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Hitung usia anak dalam bulan dan hari. Usia menggunakan bulan penuh. Contohnya, anak usia 5 bulan 20 hari, maka dihitung sebagai usia 5 bulan. 2. Pilih checklist sesuai usia pada buku KIA. Centang ya pada poin yang sudah bisa dilakukan anak, dan tidak pada poin yang belum bisa dilakukan anak. Bila seluruh jawaban checklist sesuai kelompok usia adalah ya, maka perkembangan anak sesuai kelompok usianya. Bila terdapat jawaban tidak pada checklist, maka perhatikan kelompok usia checklist. Bila menggunakan checklist kelompok dengan usia maksimal, maka rujuk ke puskesmas. Contohnya, anak usia 6 bulan terdapat jawaban tidak pada checklist, pemantauan perkembangan usia 3 hingga 6 bulan, maka harus dirujuk ke puskesmas. Bila anak belum memasuki usia tersebut, maka gunakan checklist kelompok usia sebelumnya. Contohnya, anak usia 6 bulan bila terdapat jawaban tidak pada checklist usia 6 hingga 9 bulan, maka masih normal. Tetapi, bila terdapat jawaban tidak pada checklist usia 3 hingga 6 bulan, maka perlu dirujuk. Pemantauan perkembangan di buku KIA dilakukan oleh kader maupun orang tua atau pengasuh. Tenaga kesehatan atau kader posyandu melakukan edukasi pada orang tua untuk melakukan stimulasi dan pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia menggunakan buku KIA. Pencatatan pemantauan perkembangan lalu dicatat di buku KIA pada kolom hasil perkembangan sesuai usia. Dituliskan L bila hasil pemeriksaan lengkap dan TL bila hasil tidak lengkap. Apakah pemantauan perkembangan sudah dilakukan di tingkat masyarakat secara mandiri? Masih banyak ditemukan isian buku KIA bagian pemantauan perkembangan yang masih kosong. Untuk meningkatkan capaian deteksi dini, perkembangan dan keterisian buku KIA, bagian pemantauan perkembangan secara lengkap dibentuk Tim Pantau Perkembangan Balita secara mandiri atau Tim PAN Kembali Sering. Tim pantau terdiri dari koordinator Dinas Kesehatan bersama dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Tugas dari tim pantau 1. Berkoordinasi dengan kader atau PKK di wilayah untuk melakukan edukasi masyarakat, pentingnya pemantauan perkembangan anak sedini mungkin. 2. Melakukan pemantauan keterisian buku KIA, bagian pemantauan perkembangan di posyandu. 3. Melakukan rekapitulasi jumlah balita yang buku KIA-nya terisi lengkap pada bagian pemantauan perkembangan dan mendokumentasikan berbentuk foto. 4. Melakukan edukasi kepada orang tua atau pendamping atau kader balita yang buku KIA-nya belum terisi untuk melakukan deteksi dini, perkembangan, dan mengisi hasil buku KIA bagian perkembangan. 5. Melaporkan hasil pemantauan melalui Google Form di Dinas Kesehatan. Itu tadi adalah video yang sudah dibuat untuk edukasi kepada masyarakat yang sudah kita upload di media sosial Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ini adalah bukti dukung saat kegiatan pelaksanaan aktualisasi, yaitu yang pertama rapat koordinasi dengan tim puskesmas ini secara daring sudah kita lakukan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Kemudian ini ada pelaporan Google Form yang nanti akan diisikan oleh petugas puskesmas setelah pemantauan di posyandu, maka dari petugas yang datang akan memasukkan laporan ke Dipom Dinas Kesehatan dan akan masuk laporan ke rekap ke Dinas Kesehatan. Kemudian ini adalah hasil dari pemantauan yang sudah dilakukan
kemudian jumlah balita yang buku KIA-nya terisi lengkap berapa, kemudian jumlah balita yang buku KIA-nya tidak terisi berapa, kemudian ada bukti dokumen foto yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Jika buku KIA-nya terisi lengkap, diisi di bagian pemantauan perkembangan, Puskesmas akan mengirimkan foto di bagian checklist pemantauan perkembangan. Di situ juga ada orang tua atau pengasuh dan juga anak balitanya. Jika buku KIA yang dimiliki balita belum terisi, berarti tenaga kesehatan harus mengedukasi orang tua atau pengasuh tentang pentingnya deteksi dini yang dilakukan oleh orang tua, kemudian diisikan pada buku KIA. Kemudian ini untuk evaluasi tim sudah kita lakukan. Ini juga kita lakukan baru saja nih seminggu setelah kegiatan berlangsung, yaitu baru kemarin pada tanggal 18 Juni secara daring juga. Ini selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu tim PAN Kembali Seri adalah tim pantau perkembangan balita secara mandiri untuk meningkatkan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan di wilayah Puskesmas Kota Surakarta. Tim pantau terdiri dari koordinator Dinas Kesehatan bersama dengan tenaga kesehatan di Puskesmas. Di sini tim pantau memiliki tugas diantaranya yaitu memantau keterisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan, mengedukasi orang tua atau pengasuh atau kader balita, pentingnya deteksi dini pemantauan perkembangan anak, dan mencatat pada buku KIA bagian pemantauan perkembangan. Ya, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sesuai dengan misi juga yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, serta sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan yaitu peningkatan kesehatan keluarga. Ya, untuk sarannya yaitu diharapkan tim pantau berjalan berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan anak di Kota Surakarta. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Erna sudah memberikan presentasi seminar yang cukup baik dengan lancar. Kemudian masuk ke acara ketiga yaitu tanggapan dan masukan dari mentor kepada Bapak Yusuf Bakhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna, alhamdulillah sudah memaparkan tadi tentang tim PAN Kembali Seri. Jadi saya selaku mentor memberikan support dan dukungan penuh untuk kegiatan tim PAN Kembali Seri ini, dan tadi kita lihat sudah ada progres yang dilakukan kaitannya dengan pengisian KIA yang sebelumnya mungkin masih banyak yang kosong, khususnya di bagian pemantauan perkembangan anak tadi. Nah, apa yang perlu untuk dilanjutkan atau diteruskan adalah bisa dilakukan analisis, ya, artinya nanti begitu data-data yang lewat CIFOM tadi sudah masuk, maka apa yang sudah diperoleh atau didapatkan tadi bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Apa yang menyebabkan kok masih ada yang KIA-nya masih kosong? Ya, di samping tentu di pemantauannya masih menjalankan, tapi juga kita mencari tahu apakah mungkin masih kesulitan. Kalau tadi saya lihat sudah bagus, jadi seperti flyernya sudah ada dicetak, jadi mungkin orang yang tidak punya gadget ya mungkin ya masih mengandalkan dengan melihat cetakan atau kertas, bisa melihat juga caranya. Yang sudah generasi sekarang, ibu yang muda-muda, ibu yang milenial sudah lihat dengan video tadi, saya rasa juga cukup jelas. Tapi kok ternyata masih ada yang kosong. Nah, ini bisa dilakukan analisis, apakah yang menyebabkan tadi dia belum mengisi, apakah masih kesulitan memahami. Nah, ini nanti yang bisa dijadikan sebagai tambahan, dalam artian ketika nanti diteruskan sesuai dengan rencana kerja tadi, apa yang mungkin masih sulit, barangkali apakah masih belum bisa memahaminya. Nah, ini yang mungkin nanti dibantu untuk kaitannya ke depannya, supaya jangan lagi ada yang kosong. Karena apa? Sudah dilakukan upaya, sudah dilakukan
bagaimana dia memantau tadi terhadap kegiatan tadi. Oh ternyata kok masih ada yang kosong, tapi kita salut dan mendukung untuk kegiatan ini, dan hendaklah betul-betul diteruskan sesuai dengan yang tadi rencana kinerjanya di 5 tahun ini, tidak berhenti hanya pada di seminar hasil laporan orientasi untuk pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Salut, saya berikan dukungan penuh dan semoga sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Yusuf Baktiar sudah memberikan tanggapan serta masukan kepada penyaji seminar kita pada siang hari ini. Baik, menuju acara keempat yaitu penutup. Oh, ada pertanyaan. Oh baik, gimana? Di sini. Baik, dari peserta tidak ada yang ditanyakan kepada penyaji seminar, silakan. Terima kasih. Selamat Erna ya, sudah seminar hasil laporan ya ini. Jadi tadi kan disampaikan gitu Erna terkait kerjasama ya. Nah ini saya mau bertanya nih, ke depan kerjasama yang bagaimana nih yang dimaksud, ke Himpaudi, ke Disdik itu yang bagaimana yang dimaksud kerjasama? Mungkin bisa dijelaskan, Kak Erna. Mohon izin Dr. Yusuf menjawab. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Untuk kerjasama nanti bersama dengan Himpaudi dan juga Disdik kita melakukan koordinasi ini. Kita melakukan koordinasi terlebih dahulu karena memang di dalam Disdik itu sendiri untuk stratifikasi PAUD itu juga ada penilaian tentang buku KIA tentang tumbuh kembang anak. Nah di situ nanti kita akan masuk untuk kedisiplinan para guru dalam melakukan deteksi dini perkembangan dan juga mengisikan pada buku KIA. Karena selama ini kemarin pernah mengikuti kegiatan di Dinas Pendidikan, stratifikasi PAUD itu pemantauan perkembangan memang dilakukan. Tapi yang dilakukan itu menggunakan form dari gurunya sendiri. Jadi buku KIA itu tidak digunakan. Nah di sini nanti kita bersama-sama melakukan koordinasi, kemudian kita menjadikan satu tim, ya. Jadi tim nanti tidak hanya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, jadi juga timnya itu ada di PAUD, guru PAUD maupun guru TK yang ada di wilayah Kota Surakarta. Kemudian di situ nanti dari guru PAUD maupun guru di TK yang melakukan pemantauan perkembangan pada anak didiknya di sekolah untuk mengisikan hasil di buku KIA-nya. Makanya. Oh iya. Jika ada yang lain untuk ditanyakan dari peserta yang mengikuti webinar siang hari ini. Ya, kalau saya masukkan aja Mbak Erna, sudah ada yang bertanya yang ini masukkan aja. Jadi kalau menurut saya programnya itu bagus ya, hanya untuk kita untuk mau melihat apakah buku yang sudah diberikan itu benar-benar sudah diisi, kemudian tadi ada aplikasi-aplikasinya. Nah ini saran dari saya, kegiatan ini nanti kedepannya akan dilakukan atau sekedar mungkin pada saat ini kan jenengan baru melakukan ini, terus tadi dengan online ya, pertemuan dengan online dan sebagainya. Kalau memang ini akan dilakukan, harapannya nanti ada satu kesinambungan karena tadi ada guru PAUD dan semuanya itu sebaiknya ada satu pertemuan atau apa yang mungkin di saat pertemuan itu Mbak Erna bisa mengungkapkan tentang program ini, sehingga nanti ada pertemuan yang mengundang dari guru PAUD, kemudian mungkin dari kadernya, kemudian dari puskesmasnya, sehingga kegiatan ini akan selaras dan bisa dilaksanakan berkesinambungan. Itu aja saran saya. Untuk waktunya monggo kan karena kita punya anggaran ya, mungkin
kepada Mbak Yeni atas masukan dan sarannya. Insya Allah ini nanti untuk program inovasi Timpan Kembali Seri ini akan berkelanjutan. Nanti insya Allah akan kita masukkan dalam anggaran dinas yang terutama nanti masuk di dalam untuk mengevaluasi, kita masukkan di dalam subkegiatan evaluasi balita, dan kemudian untuk koordinasi nanti kita akan masukkan juga di dalam anggaran dinas kesehatan sebagai koordinasi pelayanan kesehatan balita. Terima kasih atas masukannya. Sudah cukup, ada yang mau ditanyakan lagi atau memberikan masukan? Baik, terima kasih atas tanggapan, masukan, serta pertanyaan yang telah diberikan dari peserta ke penyaji seminar kita pada siang hari ini. Untuk itu kita bisa masuk ke acara kami yang penutup. Alhamdulillah sudah tiba di penghujung acara pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Bahtiar dan seluruh peserta seminar yang hadir pada hari ini. Semoga kita dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Surakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.